kita lihat gereja Filipi, kalau kemarin di eksposisi pasal 1, gereja Filipi adalah gereja yang baik dan membuat Paulus banyak bersuka cita. Jadi ini gereja yang paling dipuji oleh Paulus. Gereja Filipi bertumbuh dan membuat Paulus bersuka cita. Kita bisa lihat di ayat 5 pasal pertama. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan itu semua berulang-ulang seperti ayat-ayat yang sudah saya tuliskan di sana. Nah, maka menarik kemudian teman-teman bagaimana Paulus meminta jemaat Filipi untuk sehati sepikir. Paulus menggunakan kata frase sempurnakanlah sukacitaku. Apa yang bisa kita lihat dari pemakaian kata ini? Tentu bisa jadi Paulus menasehati seperti ini. Bukan karena di dalam jemaat Filipi ada persoalan atau ada konflik. Dia mau menunjukkan bahwa proses yang terus dibangun. Tapi kalau kita lihat, sempurnakanlah sukacitaku, maka mungkin di tengah-tengah jemaat yang sangat baik ini, ada indikasi, dan Paulus mendengar ada indikasi tentang ketidaksehatian. Dan pasal 4 ayat 2 menyeratkan hal itu kepada kita. Pasal 4 nanti dalam pembahasan pasal 4. Eudia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan tidak cukup hanya nasihat, dia minta pihak ketiga untuk memperdamaikan mereka. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita tangkap di sini? Di dalam jemaat yang sangat baik pun, ada potensi ketidaksehatian, ada potensi konflik, ada potensi masalah. Maka tidak ada yang imun terhadap masalah konflik. Termasuk di dalam kerohanian, termasuk di dalam persekutuan. Bahkan seringkali kita di dalam persekutuan malah banyak konflik. Ini menunjukkan kesehatian perlu terus-menerus diperjuangkan di dalam persekutuan. Nah, tetapi ada juga hal yang kita bisa simpulkan dari cara Paulus menasehati, sempurnakanlah sukacitaku, maka kita bisa mengatakan gini teman-teman, kesehatian mendatangkan sukacita, dan ketika tidak sehati merampas sukacita. Nah, teman-teman, seringkali masalah kesehatian ini kita remehkan di dalam persekutuan. Sepertinya bukan dosa yang serius, kira-kira seperti itu, dibanding hal-hal lain. Tetapi firman Tuhan menunjukkan kesehatian serius. Dan Paulus sampai menuliskan secara khusus satu begitu panjang tentang kesehatian ini. Di Efesus juga Paulus menuliskannya. Kesehatian begitu penting. Dan makin kita lihat begitu penting bagaimana nanti Paulus membangun argumennya untuk membangun kesehatian. Nah, teman-teman, bagaimana kita membangun kesehatian di dalam persekutuan? Bagaimanakah membangun kesehatian itu? Paulus memulai dengan rahasia kegagalan. Nah, gagal aja ada rahasianya, teman-teman. Kegagalan yang membuat orang tidak bisa sehati sepikir, atau sikap yang menghalangi sehati sepikir. Dan itu yang ditunjukkan Paulus mulai ayat 3 dan ayat 4. Nasihat untuk sehati sepikir, hendaklah kamu sehati sepikir dengan tidak. Nah, lihat di situ bagian yang saya berikan bold dan berikan warna. Tidak, janganlah. Inilah hal-hal yang menghalangi di dalam berpikir. Yang pertama, jangan mencari kepentingan diri sendiri sehingga mengorbankan orang lain untuk tujuan sendiri. Yang kedua, ini paling banyak mungkin di kita. Walaupun kita tidak akui,
mencari puji-pujian yang sia-sia, ingin dilihat hebat, aktualisasi diri, atau kita merasa siapa dulu kalau nggak ada saya, persekutuan nggak akan jalan. Atau kita sangat senang kalau ide kita yang diterima, atau pendapat kita yang diterima, sehingga kemudian kita ngotot-ngototan. Saya tidak mengatakan tidak boleh berjuang apa yang kita yakini benar. Tetapi lihat tadi, satu kasih, satu jiwa, sehati, sepikir. Satu tujuan. Nah, teman-teman, itulah dia. Jadi, yang tidak itu tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, dan tidak hanya memperhatikan kepentingan diri dan tidak peduli dengan orang lain. Mungkin demikian juga aplikasinya. Seringkali pembagian seksi di dalam persekutuan awalnya untuk keteraturan. Tetapi seringkali kemudian kita pikirin, yang penting seksi saya selesai. Inilah hal-hal yang merupakan sikap yang menghalangi sehati sepikir. Nah, kemudian Paulus menyatakan sebaliknya. Paulus kemudian menguraikan sikap yang encourage, mendorong adanya kesehatian. Apa itu? Hendaklah dengan rendah hati. Kerendahan hati. Apa itu? Bagaimana itu diekspresikan kerendahan hati? Menganggap yang lain lebih utama. Suatu apresiasi, bukan minder. Kemudian memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri saja. Concern yang sehat kepada orang lain. Nah, itulah yang Paulus sampaikan. Bagaimana membangun sehati sepikir, tidak egois, tetapi hendaklah dengan rendah hati. Nah, teman-teman, dari bagian ini kita bisa kemudian melihat, berbicara tentang sehati sepikir, akar dari kesehatian atau ketidaksehatian adalah sikap hati. Itu Amsal mengatakan, dari hati ini terpancar kehidupan. Teman-teman, betul, kesehatian kita bisa bangun dengan games, bisa kita bangun dengan macam-macam. Tetapi akarnya ada di dalam hati. Jadi kita bisa berpura-pura sehati, tetapi hati tidak bisa dibohongi. Kesehatian berakar daripada sikap hati. Dan kemudian kita lihat kesimpulan berikutnya. Akar dari ketidaksehatian atau konflik atau perpecahan di dalam tubuh Kristus adalah keegoisan dan kesombongan. Aku, dan aku. Dan sebaliknya, kunci dari kesehatian adalah kerendahan hati. Kunci kesehatian adalah kerendahan hati. Ini yang kemudian Paulus jelaskan sampai nanti di ayat ke-8. Nah, teman-teman, di tengah dunia yang beriklan, lebih cepat, raihlah lebih banyak untuk diri sendiri. Maka teman-teman, saya mengatakan realita ini kita mengenal diri, penting mengenal diri. Ketika dikatakan rendah hati, kita semua manggut-manggut. Ya, setuju. Tetapi kalau kita jujur, realitanya kita hidup dalam atmosfer pementingan diri sendiri. Kecenderungan manusiawi kita adalah, ya gue dulu, urusan saya beres dulu. Menomorsatukan kepentingan diri. Masih bagus kalau mikirin orang lain. Teman-teman, COVID ini, wabah ini menunjukkan sikap karakter sebenarnya dari banyak orang, termasuk orang Kristen. Ada banyak orang Kristen hanya mikir dirinya sendiri. Yang penting gue aman, gue nggak kena. Dan itulah yang terjadi. Kenapa banyak orang Kristen menimbun masker, menimbun macam-macam, menimbun segala hal yang seharusnya bukan, yang seharusnya dibagi kepada orang lain. Kenapa?
kecenderungan manusiawi menomorsatukan. Dan ini tidak hanya terjadi di orang dunia, terjadi dalam orang Kristen. Teman-teman, mungkin hanya di retret lah, kalau lagi makan, kita bisa mengatakan, silakan duluan bang. Tapi kadang itu pun enggak. Teman-teman, saya tidak mau menyebut kampusnya. Beberapa waktu yang lalu saya retret. Ini retret pengurus loh ya. Jadi berarti orang-orang grade pertama ini di dalam persekutuan. Retret pengurus satu universitas besar. Dan retret itu kami di suatu villa yang tidak banyak colokannya. Dan tahu 3 hari di situ teriakan apa yang paling banyak? Oi, kenapa punya gua dicabut? Kenapa punya gua dicabut? Dan orang semua tidak peduli. Yang penting HP gua penuh. Dan termasuk teman-teman, ketika saya sedang mau menjadi pembicara, saya harus ngecharge laptop saya dan dicabut. Apa itu? Yang penting saya dulu. Maka teman-teman, realitas seperti ini, atmosfernya kita pementingan diri sendiri. Maka menjadi satu pertanyaan kemudian, bagaimana mungkin kita bisa rendah hati? Mungkinkah kita bisa rendah hati? Ini realita kita, ini keberadaan diri kita. Dan mari kita lanjutkan eksposisi kita. Firman Tuhan memberikan kepada kita, ya mungkin. Bagaimana itu? Firman Tuhan menjawab, ya mungkin di dalam Kristus. Itu ayat pertama. Jadi yang pertama, mungkin karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka bagi mereka yang ada dan hidup di dalam Kristus, ada kekuatan yang lahir dari dalam. Apa itu? Di dalam Kristus ada nasihat. Nasihat sebenarnya encourage. Ada satu dorongan kasih. Kemudian penghiburan kasih. Kasih yang hangat dan belas kasihan. Jadi di dalam Kristus bukan sekedar paksaan dari luar. Di dalam Kristus, ketika kita dipersatukan dengan Kristus, di dalam Kristus ada persekutuan yang mendalam. Itulah yang dikatakan saya senang NIV-nya. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, ada syaratnya. Being united with Christ. Kalau kita telah dipersatukan dengan Kristus, kalau kita ada di dalam Kristus, maka ada modal, ada kekuatan kita untuk sanggup rendah hati dan sanggup membangun kesehatian. Nah, Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya Hidup Bersama mengatakan, kesehatian orang percaya bukan kesatuan psikologis. Dunia berkata bahwa kesatuan psikologis, kalau gue cocok sama lo, kayaknya cocok gue, klik gue sama dia. Nah, ya cocok dong, kami bisa sehati. Tetapi di dalam Tuhan, Efesus 2 menyatakan, tidak cocok pun karakter kita. Nggak jauh pun personality kita. Di dalam Kristus kita punya modal kesatuan. Jadi kesatuan kita, kesatuan in Christ, dalam Kristus. Bukan soal cocok-cocokan. Jadi kesatuan kita. Bagaimana kita membangun kesatuan kalau semakin hidup dalam Kristus, kita semakin bertumbuh dalam kasih. Dan semakin bertumbuh dalam kasih, itu artinya semakin kita bertumbuh di dalam kesehatian. Apakah ini berarti kesempurnaan? No. Bukan berarti kita semua sudah sempurna dalam saling menerima. Tetapi kita mulai belajar penerimaan yang tulus. Sekalipun saya nggak cocok sama dia. Sekalipun saya nggak
nggak seklik sama dia, tetapi ada penerimaan. Dan bahkan melampaui itu, apa sebenarnya yang paling banyak akar konflik? Ketika tidak ada pengampunan. Dan di dalam Kristus, bagi kita orang-orang yang telah mengalami pengampunan yang luar biasa daripada Tuhan, maka bukan berarti nggak ada kesalahan di dalam satu tubuh Kristus dalam persekutuan, tapi yang ada adalah pengampunan yang tulus. Di dalam Kristus kita bertumbuh untuk saling menerima. Di dalam Kristus kita bertumbuh untuk saling mengampuni dengan tulus. Maka kembali ke pertanyaan saya ulang. Mungkinkah kita rendah hati untuk membangun kesehatan? Mungkin. Di dalam Kristus. Itu yang pertama. Karena di dalam Kristus kita mempunyai dorongan. Ada kasih, persekutuan roh. Dan kasih yang hangat, kasih mesra. Dan belas kasihan. Apakah hanya itu? Ada dua. Paulus melanjutkan kemudian. Bagaimana mungkin kita bisa rendah hati dalam membangun kesehatian? Apakah mungkin? Ya, di dalam Kristus. Dan itu yang Paulus uraikan di dalam ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama, di dalam hidup persekutuanmu, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Lebih jelas mungkin NIV-nya. Have the same mindset as Christ Jesus. Mungkin kalau dalam kehidupan kita bersama, di dalam relasi persekutuan kita, kita memiliki pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Maka ya mungkin kalau kita memiliki pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Maka kemudian kita bertanya, pikiran dan perasaan Kristus itu seperti apa sih? Nah, itu yang diuraikan ayat 6 sampai ayat 8. Apa itu? Pikiran dan perasaan Kristus ditunjukkan dengan inkarnasi Kristus, perendahan diri. Dan kemudian kita bertanya, Yesus Kristus merendahkan diri untuk siapa? Bukan untuk kepentingan Kristus, tetapi demi kepentingan dalam tanda kutip orang lain, yaitu saudara dan saya. Dan kembali tadi prinsip kerendahan hati, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Mungkinkah? Mungkin kalau kita memiliki pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Yesus. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Diuraikan kemudian perendahan diri. Mari kita lihat bahkan Yesus merendahkan diri sampai kepada merendahkan diri lebih rendah daripada ciptaannya. Dan itu yang diuraikan ayat 6 sampai dalam ayat 8. Saya mau mengeksplor sedikit bagian ini. Pikiran dan perasaan Kristus adalah perendahan diri yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, teman-teman, saya mau kemudian melihat hal ini. Merendahkan diri. Lihat teman-teman, ini selain belajar soal kerendahan hati, di dalam Filipi 2 ini adalah doktrin penting di dalam kekristenan. Inkarnasi Kristus. Dan di dalam inkarnasi Kristus, kita melihat sebenarnya keselamatan kita. Keselamatan kita dinyatakan
lewat inkarnasi Kristus. Dia dalam rupa Allah mengosongkan diri. Lihat ya. Nah, saya mau explore dikit. Apa ini mengosongkan diri? Mengosongkan diri bukan berarti meninggalkan keilahiannya. Jadi Kristus tetap Allah, tetapi mengosongkan diri. Kristus mengatakan tidak kepada apa yang menjadi haknya, atau memilih untuk tidak menggunakan otoritas keilahiannya. Jadi kita lihat seperti itu. Jadi Yesus Kristus mengosongkan diri, tetapi dia adalah Allah 100%. Allah sejati. Tetap Allah. Ini penting di dalam kristologi. Nah, kemudian ia mengambil rupa menjadi manusia. Apa artinya mengambil rupa menjadi manusia ini, teman-teman? Tidak berarti artinya sama, benar-benar sama seperti manusia, kecuali dalam dosa. Jadi bukan sekedar mirip, bukan seolah-olah manusia, bukan manusia dengan jiwa Allah, bukan. Tetapi betul-betul menjadi manusia. Dan Yesus Kristus adalah manusia 100%. Disinilah iman kekristenan di dalam Dwinatur Kristus. Dwinatur Kristus. Kristus Allah 100%, manusia 100%. Dan itu dilakukannya untuk keselamatan kita, untuk kepentingan kita. Nah, teman-teman, mari kita kemudian melihat bagaimana perendahan diri Kristus ini. Alangkah jauhnya ia merendahkan diri. Allah menjadi manusia, menjadi hamba, dan mati dalam keadaan mati yang paling hina. Terkutuk. Menerima, dijadikan dosa, kata Korintus. Tuhan Yesus dari ketinggian di atas ketinggian sampai merendahkan diri di dalam kerendahan yang paling rendah. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, saudara dan saya. Dan apa sebabnya Tuhan Yesus berbuat demikian? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Teman-temanku, saya mau mengajak kita kemudian untuk memikirkan hal ini. Tidakkah pengorbanan Tuhan Yesus, perendahan diri Tuhan Yesus untuk kepentingan kita, mendorong kita untuk belajar merendahkan diri? Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Jikalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu mau merendahkan diri membasuh kaki, maka kamu pun wajib saling merendahkan diri, saling membasuh kaki. Maka kita sampai kemudian pada kesimpulan kedua, apakah mungkin kita bisa kerendahan hati untuk membangun kesehatian? Ya, di dalam Kristus. Hanya ketika kita memiliki pikiran, perasaan seperti Kristus. Pikirkan, renungkan, meditasikan Kristus terus-menerus di dalam kehidupan kita bersama. Saya mengambil banyak bagian pada ini, teman-teman. Inilah kunci kita bisa sehati di dalam persekutuan. Pikirkan, renungkan, meditasikan Kristus dalam hidup bersama. Ini yang menolong kita untuk saling merendahkan diri, merendahkan hati. Dan ketika kita bertumbuh dalam kerendahan hati, kita akan bertumbuh di dalam kesatuan. Kita akan bertumbuh di dalam kesehatian. Nah, teman-teman, saya kemudian masuk. Topik ini sebenarnya telah berakhir. Tetapi kemudian ayat 9, ayat 10, ayat 9 sampai ayat 11, Paulus melanjutkan. Inilah pengajaran kekristenan.
Tidak ada crown without cross. Tidak ada kemuliaan, tidak ada glory tanpa perendahan diri. Dan itulah yang dialami oleh Yesus Kristus. Setelah perendahan dirinya, di dalam Ibrani dikatakan jauh lebih rendah daripada manusia sekalipun. Maka ia ditinggikan, Allah meninggikan dia, ia menerima glory. Ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya apa? Itulah sebabnya ayat 6 sampai 8. Karena Kristus telah direndahkan, mengalami perendahan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teman-teman, pertanyaan saya, apakah yang diungkapkan di ayat 10 dan ayat 11 sudah terjadi secara sempurna? Tentu belum. Inilah kekristenan. Already, but not yet. Belum terjadi secara sempurna. Maka, teman-teman, kemudian kita lihat. Belum terjadi secara sempurna. Dan kepada siapakah misi itu untuk meneruskan? Sampai seperti Mazmur 110. Sampai semua ditaruh di bawah kaki Yesus. Sampai terjadi ayat 10 dan ayat 11 ini. Kepada gerejanya, kepada persekutuan orang percaya. Dan gereja hidup di dalam misi ayat 10 dan ayat 11. Gereja hidup di dalam misi ini. Itulah kita hadir di PMK. Itu kenapa kita mengadakan kelompok kecil. Itu mengapa kita mengadakan KR. Semua itu di dalam misi ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan inilah rencana agung Allah. Seluruh sejarah alam semesta, seluruh sejarah kehidupan ini sedang diarahkan ke sana. Itu yang Paulus ungkapkan di Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Mempersatukan segala sesuatu, Kristus sebagai kepala, atau kata Mazmur, sampai segala sesuatu ditaruh di bawah kaki Yesus. Inilah panggilan kita, inilah panggilan gereja. Teman-teman, inilah yang unik dari kekristenan dan yang seharusnya membedakan dengan dunia. Dunia berkata, the way to up is climb. Bagaimana jalan untuk maju, untuk mencapai kemuliaan. Daki makin lama makin tinggi. Tetapi Kristus berkata, bagaimana untuk mencapai kemuliaan? Rendahkan diri. Pikul salib. Dan itu yang kemudian diungkapkan pada bagian berikutnya ayat 12 sampai 18. Kita masuk pada bagian kedua kemudian. Teman-teman, ayat 12 sampai 18. Di dalam misi gereja itu, bagaimanakah kemudian orang-orang yang telah diselamatkan? Saya catat ini ya, teman-teman catat. Orang-orang yang telah diselamatkan hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Bagaimanakah dikatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Teman-teman ingat, masih di dunia. Bukan terang sorgawi, bukan garam sorgawi. No, dunia yang berdosa ini. Bagaimana kita harus hidup, itu yang dikatakan, itulah yang pembahasan berikutnya. Ayat 12 sampai 18. Orang-orang yang telah diselamatkan, dipanggil untuk tetap kerjakan keselamatan. Tetap mengerjakan keselamatan. Nah,
Teman-teman, halo? Suaranya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, Oke. Pak. Slide-nya juga masih jalan? Halo? Slide-nya juga masih jalan ya? Masih jalan kok, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, teman-teman mari kita lanjutkan sekarang. Bagian kedua, kita masuk kemudian panggilan gereja, panggilan orang-orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan di dalam misi, sampai nanti di dalam eskatologi. Apa panggilannya? Tetaplah kerjakan keselamatan. Itu yang diungkapkan nanti ayat 12 sampai 18. Ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, teman-teman, apa artinya kerjakanlah keselamatan? Mungkin teman-teman ada yang berkata, bukankah keselamatan itu adalah anugerah? Ingat kembali teman-teman, kepada jemaat, artinya surat ini dituliskan kepada jemaat. Orang-orang percaya yang telah menerima keselamatan. Maka mari kita lihat apa artinya kerjakan keselamatanmu. Dalam bahasa aslinya yang ditunjukkan oleh bahasa Inggris menggunakan work out your salvation. Bukan work for your salvation. Itu beda. Artinya apa? Make your salvation operasional. Operasionalkan. Nyatakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Bukan bekerja demi untuk keselamatanmu. Artinya, dikatakan, kamu telah menerima keselamatan. Nanti kita akan lihat bahasa Indonesia masa kini. Kamu telah menerima keselamatan. Operasionalkan. Nyatakan keselamatanmu. Nah, dalam bahasa aslinya, mari kita explore. Makna ini artinya menyelesaikan sesuatu hingga sempurna. Dan ini artinya already and not yet. Apakah kita sudah menjadi orang kudus sekarang? Ya, tetapi belum sempurna. Belum kudus. Apakah tadi seperti semuanya sudah mengaku Yesus, semuanya sudah mengaku bertekuk lutut kepada Yesus? Belum. Belum sempurna. Kita sedang menuju ke sana. Maka apa artinya kerjakanlah keselamatanmu? To bring to completion. Menyelesaikan, mengerjakan hingga sempurna. Dan ini berbicara tentang pengudusan kita. Sanctification, pengudusan kita. Kita sudah menjadi orang kudus, tetapi belum kudus sempurna. Dan kita sedang mengalami proses itu. Nah, teman-teman, kalau ingat kemarin, eksposisi pasal 1, ini sebenarnya, bagian ini sebenarnya, itulah yang diungkapkan di Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Maka apa artinya kemudian lebih lanjut keselamatan? Kerjakanlah keselamatanmu. Integritas. Berbicara tentang integritas. Apa itu integritas? Hidup yang utuh. Hidup yang sesuai dengan identitasmu. Kamu orang-orang yang telah diselamatkan. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Bukan kamu anak raja, jangan hidup seperti gembel. Hiduplah sesuai dengan identitas. Kamu telah menerima keselamatan. Kamu telah menjadi anak Tuhan. Ya, operasionalkan hidup sebagai anak Tuhan. Jangan anak yang lain. Kira-kira mau menyatakan itulah arti. Kerjakanlah keselamatanmu. Nah, mari kita eksplor kemudian. Mengerjakan keselamatan itu seperti apa? Atau bagaimana aja mengerjakan keselamatan itu? Masih di ayat 12 dan 13. Yang pertama, tetap kerjakan keselamatanmu. Caranya seperti apa? Mengerjakan secara konsisten. Itu ayat 12. Senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan secara konsisten. Setia. Ini unsur kesetiaan.
nggak angin-anginan, nggak moody, nggak terbatas di tempat-tempat tertentu, nggak kalau di persekutuan aja, nggak kalau lagi ada maunya sama Tuhan. Hari-hari ini teman-teman, di masa COVID ini, ketika kayaknya COVID semakin dekat dengan kita, ada banyak orang hidupnya bertekun dalam Tuhan. Kenapa? Ada maunya. Tuhan, tolong saya, jaga saya. Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi kita dipanggil untuk mengerjakan secara konsisten di dalam kesetiaannya. Tetaplah senantiasa kerjakan keselamatanmu. Senantiasa taat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan keselamatanmu, dengan takut dan gentar. Apa artinya ini? Takut dan gentar. Mungkin kita bisa lebih mengerti dengan bahasa Indonesia masa kini. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi, berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna, supaya kekudusanmu makin sempurna. Dan lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Di dalam hormat kepada Allah. Teman-teman, nanti saya akan mengeksplor bagian ini. Hormat kepada Allah. Tapi mari kita lanjutkan dulu. Berikutnya, masih di ayat 12. Kerjakan keselamatanmu, baik waktu aku masih hadir, tetapi lebih-lebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Apa artinya? Tanpa bergantung pada orang lain, dan situasi apapun, dan inilah integritas. Apa itu teman-teman? Saya gabung antara sikap hormat dan soal tidak bergantung kepada situasi apapun. Sikap hormat kepada Allah harus kita jaga terus. Hari ini teman-teman, kita mulai sering sekali kehilangan sikap hormat kepada Allah. Di dalam kekristenan seringkali ketika berbicara Allah menjadi sahabat, Yesus sahabat yang sejati, itu artinya Allah memandang kita sebagai sahabat, sebagai saudara. Tetapi ingat, dia tetap Allah. A.W. Tozer mengatakan, tidak memahami, tidak mempunyai sikap hormat kepada Allah. Inilah permasalahan kita dalam kehidupan kita. Betul, dia dekat kepada kita. Dia melihat kita sebagai sahabat, saudara. Tapi kita tetap harus mempunyai sikap hormat kepada Allah. Dia adalah Allah yang berdaulat. Kita harus jaga terus. Dan ini teman-teman, saya nggak pintar bikin-bikin kutipan. Tapi saya tulis seperti ini teman-teman. Ini dasar yang kuat untuk tidak mau berbuat dosa. Dan mau hidup berintegritas dimanapun, sekalipun tidak dilihat orang. Teman-teman, ada banyak kita tidak melakukan apa-apa. Takut ketahuan. Tapi itu belum level integritas yang tertinggi. Sekarang ini sedang perkuliahan jarak jauh. Teman-teman gak ada yang ngawasin ya. Di sini ujian integritas. Ketika tidak ada yang ngawasin di kos, nanti kalau umpamanya katakanlah ya, ujian dan dikatakan close book, nggak ada yang ngawasin, maukah kita berintegritas sekalipun tidak ada yang dilihat orang, sekalipun tidak ada yang ngawasin? Hanya kalau kita menjaga sikap hormat kepada Allah. Maka kita belajar untuk itu. Teman-teman, saya pikir betul sekali, sering sekali penderitaan Tuhan pakai untuk ujian bagi kita. Kalau aman-aman saja, ada banyak saat ini kita tidak melakukan bukan karena kita mau sikap hormat kepada Allah, tapi karena belum bisa.
Teman-temanku, pegang rahasia ini. Ini kunci bahkan nanti sampai alumni. Saya ambil contoh. Kita nggak mau korupsi bukan karena takut ketahuan, bukan karena takut KPK. Tetapi saya tidak mau korupsi karena saya mempunyai sikap hormat kepada Allah. Pegang ini teman-teman. Garis bawahi ini. Sikap hormat kepada Allah. C.S. Lewis mengatakan, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Integritas itu diuji. Ketika kita tetap melakukan yang benar, walaupun tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat. Satu-satunya dasarnya, sikap hormat kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan coram Deo. Hidup di hadapan Allah. Saya sedang di rumah dengan perkuliahan jarak jauh, nggak ada yang ngawasin. Di kampus, sedang nongkrong, sedang dimanapun. Saya sedang berada di hadapan Allah. In the presence of God. Maka saya hormat kepada Allah. Under the authority of God. To the glory of God. Kita harus terus menjaga hal ini di dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan eksposisi kita. Apakah ini berarti kemudian kita lakukan di dalam ketakutan? Kita takut. Mari kita lanjutkan eksposisi kita. Ayat 14 kemudian mengatakan, bagaimanakah kita mengerjakan keselamatan itu? Lakukanlah, kerjakanlah keselamatanmu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya tuliskan di sini, dengan sukarela, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bahasa Indonesia sangat bagus. Dalam hal ini bahasa Indonesia kita bagus, jauh lebih bagus dari bahasa Inggris. Suka, rela. Ada apa? Ada relanya, tapi ada sukanya. Wow. Jadi kita melakukan, mengerjakan keselamatan, taat, hidup berintegritas, tidak mau melakukan dosa, bukan lagi atas dasar ketakutan. Tetapi dasarnya, Allah telah habis-habisan mengasihi saya mau belajar mengasihi Dia. Dasarnya adalah mengasihi Allah. Teman-teman, itu nanti, saya simpulkan nanti bagian ini, itu yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Mari kita lanjutkan. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan ayat 16. Berpegang pada firman kehidupan. Tidak ada cara lain. Seperti yang sering kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 2 Timotius 3 menyatakan, mengajar kita di dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Di dalam Mazmur 119, bagaimana kita menjaga kelakuan bersih, menjaganya dengan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Teman-teman, mari kita lakukan seluruh pergerakan kehidupan kita, pelayanan kita, studi kita. Firman Tuhanlah yang menjadi standar, firman Tuhan yang menjadi pusat. Teman-teman, saya senang dengan Ezra 7 ayat 10. Seringkali kita mengatakan kampus kita mengerjakan Bible movement. Apa artinya Bible movement? Apa artinya menjadikan Alkitab sebagai pusat dari seluruh kegerakan kita, kehidupan kita? Mari kita lihat Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad, bertekad, set his heart. Untuk apa? Ada 3 hal. Meneliti, melakukannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Mari kita lakukan teman-teman. Kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita teliti, kita renungkan. Kita Bible study. Kita belajar. Tapi mari kita hidupi, kita lakukan. Dan bahkan kita ajarkan kepada orang lain. Saya mau gabung kemudian teman-teman. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3 mengatakan, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan melakukan perintah-perintahnya. Dan kalau kamu mengasihi Tuhan, perintah-perintahnya menjadi tidak berat. Maka kalau tidak berat, kita tidak akan bersungut-sungut. Kita tidak akan berbantah-bantahan.
tetapi kita akan melakukannya dengan sukarela. Mari kita lanjutkan eksposisi kita. Wow, sangat kaya bagaimana mengerjakan keselamatan ini pada beberapa ayat ini saja. Tetaplah kerjakan keselamatan. Seperti apa? Teman-teman, ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Apa artinya? Teman-teman jangan mengharapkan kehidupan kekristenan tanpa penderitaan. Kemarin saya bahas ini apa namanya, Yohanes 16 dalam satu acara Paskah. Di sana dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menangis, kamu akan meratap. Timothy Keller dalam bukunya itu Walking Through Pain and Suffering, dia mengatakan walking with God through pain and suffering, berkata, bagi orang Kristen penderitaan adalah nyata, sakit ya sakit. Ada kesusahannya, maka kita diminta sekalipun kita harus bayar harga. Ada harga yang harus kita bayar di dalam mengerjakan keselamatan. Dan bahkan ayat 17, Tuhan izinkan, jika Tuhan izinkan. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan, mungkin bagi kita belum sampai darah dicurahkan. Tapi apa artinya ini? Sekalipun menanggung penderitaan. Sekalipun menanggung penderitaan, sekalipun susah, sekalipun sulit, mari kita belajar untuk terus mengerjakan keselamatan kita. Teman-teman, ada satu katanya di Universitas Vanderbilt, saya dapat ini di satu departemen matematik di Universitas Vanderbilt, seorang dosen yang bernama Madison Sarat menuliskan hal ini, dan saya pikir sangat relevan kepada kita. Apa itu integritas, on honesty? Dia menuliskan, today I'm going to give you 2 examinations, one in trigonometry and one in honesty. I hope you will pass them both, but if you must fail one, let it be trigonometry. Apa artinya ini? Hari ini saya akan memberikan 2 ujian. Yang pertama trigonometry. Sebutlah apa nama kuliahmu yang paling susah. Dan yang kedua adalah integritas, kejujuran. Tentu saya berharap bahwa kamu akan lolos dua-duanya. Tetapi jika kamu harus gagal satu, biarlah yang gagal itu adalah trigonometri dan bukan kejujuran. Artinya apa? Apapun resikonya, mari kita berjuang untuk mengerjakan keselamatan. Mari kita berjuang untuk taat kepada Tuhan. Itulah yang Paulus sampaikan. Bagaimanakah hidup mengerjakan keselamatan itu? Sekarang mari kita lihat kemudian, apakah buah dari mengerjakan keselamatan itu? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan ketika kita mengerjakan keselamatan, Tuhan bekerja memberikan buah di dalam kehidupan kita. Itu yang diungkapkan ayat 15. Yang pertama ayat 15. Supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela, sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Di antara apa? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Supaya kamu seperti bintang-bintang di dunia yang gelap ini. Apa artinya teman-teman? Apakah buah dari keselamatan kita? Tadi kembali di atas. Apa artinya sebenarnya keselamatan kita? Proses pengudusan, makin lama kita makin sempurna, makin serupa dengan Kristus. Dan apakah buah dari keselamatan kita? Pengudusan kita. Supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Di mana
Di dunia yang bengkok ini, di dunia yang gelap berdosa ini. Dan itulah, teman-teman, apa sih arti kudus? Apa sih arti kudus sebenarnya? Kudus sebenarnya, teman-teman mengatakan suci. Bukan. Kudus adalah set apart. Artinya dipisahkan, dikhususkan, dipisahkan dari dunia ini untuk satu panggilan khusus. Artinya kita berbeda dengan dunia ini. Dan itu yang dikatakan di ayat 15. Kamu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela di antara dunia yang sesat ini, di antara dunia yang gelap ini, di antara dunia yang cacat dan bengkok ini. Dan kalau kita makin kudus, inilah kesaksian kita yang powerful bagi dunia. Kita akan menjadi bintang-bintang yang bersinar, bercahaya bagi dunia ini. Saya tidak mengatakan tidak penting kesaksian verbal, tetapi kesaksian hidup kita yang makin terus berubah, itulah kesaksian yang powerful dan akan memproklamasikan, meneguhkan kesaksian verbal kita. Tetapi yang kedua, ini yang sering kita lupa. Kita pikir ya, susah aja kalau kita mengerjakan keselamatan. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak. Apa buah dari keselamatan? Bermegah. Apa artinya bermegah? Bersukacita. Ada sukacita. Dan itu yang dijanjikan Tuhan di dalam kebangkitannya. Nanti teman-teman, Yohanes 16. Kamu akan menangis. Kamu akan meratap. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kamu akan menikmati sukacita di dalam Kristus. Bersukacita. Apa itu sukacitanya? Ada beberapa. Yang pertama, itulah bermegah pada hari Kristus. Apa artinya pada hari Kristus? Itu merujuk pada waktu kedatangannya kedua kali. Yang pertama, sukacita eskatologis. Nanti kita akan bermegah, kita akan menerima kemuliaan. Bagaimanakah, apakah kemegahan kita? Kalau kita setia. Kalau kita setia. Kalau kita setia mengerjakan keselamatan kita. Tetapi bahkan lebih lanjut. Apakah hanya eskatologis? No. Kita bersukacita di sini dan sekarang. Kita mengalami pertumbuhan, kita mengalami penyertaan Tuhan. Kita terus mengalami bahwa Tuhan mengasihi kita. Sukacita melalui penderitaan. Itu yang Paulus katakan di ayat 17. Sekalipun darahku dicurahkan, bayangin tuh. Itu penderitaannya luar biasa. Tapi aku bersukacita. Aku bersukacita. Sukacita yang melampaui segala keadaan. Sukacita yang tidak tergantung keadaan. Sukacita yang melampaui segala pertimbangan dan akal manusia. Inilah sukacita tertinggi. Sukacita sejati. Dan bahkan sukacita itu, teman-teman, adalah sukacita yang dapat ditularkan. Itu ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Teman-teman, sampai di sini mungkin kita terus tarik nafas. Waduh, bagaimana mungkin ini saya lakukan? Bagaimana mungkin ini saya lakukan? Tadi saya katakan, mari kita menyadari diri kita. Dan kemudian kita sadar, waduh, gak sanggup. Jonathan Edwards mengatakan, we cannot obey God without God. Kita tidak dapat taat kepada Allah tanpa Allah sendiri. Kita tidak bisa taat kepada Allah tanpa Allah sendiri. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin ini bisa terwujud? Ini bagian akhir dari perenungan kita pada hari ini. Dan itu yang dijawab di bagian pertama ayat 12 sampai 13. Bagaimana mungkin hal tersebut dapat terwujud? Tetapi yang pertama, ada bagian manusia. Ketika keselamatan diberikan, betul, itu adalah karya Allah 100%. Tetapi di dalam mengerjakan keselamatan, ada bagian tanggung jawab manusia. Maka dikatakan, tetaplah kerjakan, itu perintah. Apa artinya? Usahakan sungguh-sungguh. Komitmen, set your heart. Disiplin. Usahakan sungguh-sungguh. Kita ada bagian tanggung jawab
untuk mengerjakan keselamatan, untuk mengerjakan bagian-bagian yang telah diungkapkan. Mulai tadi ayat 12 sampai ayat ke 18 tadi. Tetapi ini yang melegakan. Ayat 13. Ayat 13 kalau perlu teman-teman lingkarin ini. Kenapa kita apa dasar kita mengusahakan sungguh-sungguh? Kalau dasar kita mengusahakan sungguh-sungguh, hanya bergantung kepada kita akan menjadi orang yang sangat depresi karena akan terus gagal. Tetapi apa yang membuat kita terus maju? Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Wow, inilah kekristenan, teman-teman. Agama lain, keyakinan lain berkata, lakukan lebih keras, lakukan lebih keras. Semua bergantung kepada usaha diri sendiri. Kekristenan berkata, lakukan bagianmu. Tetapi yang mengerjakan sebenarnya adalah Allah. Kasih karunia Allah. Lihat di sini. Allah mengerjakan ada dua. Bahkan kemauan kita. Dan Allah juga bekerja di dalam pekerjaannya bagi kita. Dan inilah kemudian yang diungkapkan Paulus. Nanti kalau teman-teman masuk sampai ayat 3, pasal 3, mengerjakan keselamatan. Ada bagian tanggung jawab kita dan ada bagian Allah. Disiplin kita bergantung karena Allah bekerja, karena kasih karunia Allah. Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Ketika Paulus memproklamirkan komitmennya, ambisinya, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tapi kemudian dia mengatakan, lihat ini penghiburan bagi kita. Paulus belum sempurna, sama seperti kita. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Teman-teman, ini penghiburan banget. Sama dengan kita belum sempurna. Jangan stres. Tapi ada bagian kita, melainkan aku mengejar. Dan kata mengejar artinya tidak santai-santai. Diusahakan. Kalau aku dapat menangkapnya. Ini dari sisi Paulus. Tapi kenapa dia kemudian, apa dasar dia melakukan itu? Kasih karunia. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kasih karunia mendahului, mendasari, bahkan mengiringi seluruh perjuangan Paulus untuk mengerjakan keselamatan. Di bagian lain, jauh juga ada disiplin, kita tanggung jawab manusia, tapi sepenuhnya sebenarnya kasih karunia Allah. Allah yang mengerjakannya bagi kita. Demikian juga di dalam Kolose 1 ayat 29. Wow, ini bagus banget. Itulah yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga. Berarti habis-habisan. Paulus kerja keras. Tetapi bukan tergantung kepada kekuatannya. Sesuai dengan kuasanya. Kuasa siapa? Kuasa kasih karunia Allah. Yang bekerja kuat. Bekerja dengan kuat di dalam aku. Inilah rahasia kekristenan. Mari kita mengerjakan bagian kita. Mulai dari awal tadi. Hendaklah kamu sehati sepikir. Bagian kedua, mengerjakan keselamatan. Kita lakukan bagian kita. Mari kita perjuangkan. Dan sesungguhnya Allah lah yang mengerjakan bagi kita. Inilah keindahan kekristenan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Firman Tuhan begitu menyegarkan kami. Begitu menghibur kami. Termasuk di dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan. Ketika kami dipanggil untuk membangun sehati sepikir di dalam konteks persekutuan tubuh Kristus. Itu hanya kami dapat bisa lakukan di dalam Kristus. Ketika kami menaruh pikiran dan perasaan kami seperti pikiran dan perasaan Kristus. Ketika kami dipanggil dalam misi kami di dunia ini, mengerjakan keselamatan
untuk terus mengalami proses pengudusan. Makin lama makin serupa dengan Kristus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada bagian kami ya Tuhan. Ada tanggung jawab kami mengerjakannya. Tetapi sesungguhnya kasih karunia Allah lah, kuasa Allah lah yang mengerjakannya bagi kami. Maka ajar kami ya Tuhan. Bahkan di dalam penderitaan, termasuk di dalam masa-masa sulit ini, kami terus mau hidup setia, mengerjakan keselamatan kami, hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman yang sungguh memberkati. Terima kasih untuk Pak Niko. Di sini Tuhan mengajarkan bahwa kita harus hidup menjadi satu dan rendah diri seperti Kristus. Seperti yang tertulis